Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami hormati Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan pemirsa semuanya yang berbahagia. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan dahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kenikmatan berupa kekuatan iman Islam, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa, dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga tak melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat pada bulan puasa ada juga permasalahan yang bisa dikatakan serius. Salah satunya adalah pekerjaan domestik, yang bisa dikata dari domestik itu salah satunya adalah masak-memasak. Bagi keluarga yang suaminya bekerja, tentunya itu insya Allah akan selalu dikerjakan oleh istri ataupun ibu apabila tidak memiliki asisten rumah tangga. Tetapi bagi keluarga yang suami ataupun bapak dan juga istrinya sama-sama bekerja, itu akan menjadikan tanggung jawab siapa? Itu pertanyaan yang besar buat kita semuanya. Tapi kenyataannya yang ada tetap dikerjakan oleh perempuan. Kenapa? Karena perempuan bisa dikatakan kuat. Perempuan biasanya walaupun pulang dari kerja tetap harus melakukan masak ataupun masak-memasak dan juga mengasuh anak. Maka dari itu pemirsa semuanya perlu kita kaji bersama. Dalam artian dengan hal ini, dan bagi seorang bapak tentunya kalau kita lihat pulang dari kantor ibu memasak dalam rangka menyiapkan berbuka puasa, tidak jarang ataupun banyak yang kita lihat bapak istirahat dalam rangka untuk menanti berbuka. Kenapa hal itu terjadi? Kalau kita lihat, yang pertama, secara ekonomi, apabila seorang ibu bekerja di luar ataupun bisa dikata mengerjakan pekerjaan di dunia publik, itu insya Allah tetap akan ekonominya tinggi. Karena apa? Selain kerja di luar ataupun ya bisa dikatakan adalah mengerjakan pekerjaan luar, tapi tetap pekerjaan dalam ataupun pekerjaan rumah tangganya tidak lupa. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat secara sosiologis, jarang masyarakat menyampaikan bapak rumah tangga. Tapi yang ada saat ini adalah kita lihat adalah ibu rumah tangga, bapak rumah tangganya belum ada. Kemudian bisa juga selain itu banyak juga kita lihat bapak-bapak kalau misalnya membantu ibu, membantu mengasuh anak ataupun membantu masak-memasak, belum ada acungan jempol ataupun belum ada lembaga yang mengakui itu. Tapi kalau seorang ibu mengerjakan pekerjaan luar, itu banyak bisa dikata ada apresiasi. Secara ekonomi juga ada apresiasi. Maka dari itu pemirsa semuanya, kita lihat di masyarakat yang dikerjakan ataupun apresiasi anggapan masyarakat itu kepada seorang wanita. Yang pertama, menganggap ibu itu adalah tugasnya mengasuh anak. Yang kedua, istri harus selalu mendampingi suami. Yang ketiga, kaitannya dengan perempuan,
ya, kaitannya dengan perempuan. Yang ketiga adalah seorang anak perempuan itu harus yang merawat orang tuanya jikala sudah tua. Kemudian yang keempat, selain mengasuh anak, selain harus mendampingi suami, seorang perempuan itu juga harus bekerja. Dan yang terakhir juga kaitannya dengan perempuan, harus aktivis di organisasi kemasyarakatan. Hal itu bisa kita lihat kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, sebenarnya tidak seperti itu saja. Apa? Perempuan dan laki-laki itu adalah setara. Banyak ayat yang menyampaikan kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Berarti di situ kaitannya manusia di sini tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Juga perlu kita lihat saat itu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dimanapun selalu bersama. Dalam artian pada saat di surga juga bersama. Perintah di situ kan berarti juga bersama. Kemudian di saat mendapatkan godaan setan juga berdua. Di saat godaan setan untuk makan buah kulti juga dua. Makanya di situ ada kata ganti huma, menunjukkan kalau keduanya. Dalam artian di sini juga laki-laki dan perempuan. Hal itulah menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu pemirsa semuanya, alangkah indahnya kalau pekerjaan domestik ataupun pekerjaan rumah tangga dan juga termasuk menyuapi anak dan sebagainya itu apabila dikerjakan bersama-sama. Karena apa? Pekerjaan domestik itu tidak hanya pekerjaan istri, tapi itu adalah tanggung jawab keluarga ataupun tanggung jawab antara suami dan istri. Islam mengajarkan kepada kita keadilan di sini adalah bukan untuk mendominasi, bukan untuk mengeksploitasi dari laki-laki pada perempuan, tapi adalah perlu adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Alangkah indahnya apabila di bulan puasa ini antara laki-laki dan perempuan ataupun suami dan istri menyiapkan buka bersama, kemudian menyiapkan sahur bersama. Misalnya ada anak kecil ataupun punya anak kecil juga saling membantu dalam artian pengasuhan anak. Mungkin itu pemirsa semuanya. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.